Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 3 Telaga Biru, yang saya hormati Bapak Ibu staf guru SDN 3 dan juga SDN 6 yang hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat izin dan kuasa-Nya lah kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk sama-sama hadir di tempat ini dalam kegiatan tidak akan menggurui Bapak Ibu, tetapi kita sama-sama di sini belajar bagaimana itu diseminasi tentang budaya positif yang ada di sekolah ini. Jadi saya mohon maaf bila ada perkataan saya yang mungkin menurut Bapak Ibu itu bukan hanya untuk menggurui Bapak Ibu, tapi di sini kita belajar bersama. Baiklah, langsung saja pada kegiatan hari ini, diseminasi budaya positif. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak Ibu mendengar kata budaya positif, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu tentang kata budaya positif? Ada yang bisa memberi sarannya? Ya, boleh berdiri Bu Yunita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ketahui, budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Ya, terima kasih. Benar sekali yang dikatakan oleh Ibu Yunita bahwa budaya positif itu adalah pembiasaan atau kebiasaan yang baik yang kita lakukan di kelas maupun di lingkungan sekolah. Jadi di sini dalam kegiatan hari ini, bagaimana kita akan membudayakan kebiasaan-kebiasaan itu, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang akan kita terapkan di kelas maupun di lingkungan sekolah. Jadi ini adalah konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma baru. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, disiplin positif. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, keyakinan kelas. Ketujuh, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama, konsep inti yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan pembelajaran dengan prinsip yang berdiferensiasi, sehingga peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi peserta didik kalau ingin maunya gaya belajarnya itu bagaimana atau minatnya bagaimana, jadi itu sudah dinamakan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini berdasarkan dengan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu tahu apa kira-kira 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah ada juga mandiri, kemudian bergotong royong,
Iya, berkebinekaan global, kreatif, dan yang terakhir adalah bernaras kritis. Jadi itu 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi kita untuk mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi diusahakan harus mencakup profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi yang tadi. Kemudian ini adalah nilai-nilai kebajikan. Ini adalah contoh nilai kebajikan dalam satu organisasi atau institusi. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila yang tadi, yang ada 6 dimensi. Kemudian ada juga menurut IB Primary Years Program, yaitu ada toleransi, ada rasa hormat, ada integritas, ada mandiri, ada menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada juga tentang keterampilan hidup atau disebut dengan life skill, di mana dapat dipercaya. Ini ada nilai-nilai kebajikannya, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, kemudian dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu untuk menjadikan bahwa pembelajaran itu sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang berdiferensiasi, jadi harus melihat nilai-nilai kebajikan apa yang sudah kita gunakan. Apakah kita memilih profil pelajar Pancasila atau tentang IB Primary Years Program atau keterampilan hidup atau life skill. Kemudian yang berikut adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia sudah pasti ada pada diri kita sebagai manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Misalnya makan, pastikan manusia butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, dan juga kesehatan. Selain itu, manusia juga pasti membutuhkan kesenangan. Jadi Bapak Ibu pasti membutuhkan kesenangan, contohnya seperti humor, antusiasme, dan tertawa. Dan yang ketiga adalah kebebasan. Kita sebagai manusia pasti ingin mempunyai kebutuhan, yaitu kebebasan. Misalnya memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Artinya kita mau kemana itu sesuai dengan kemauan kita. Kita bebas memilih. Jadi itu sudah termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang berikut adalah kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya Bapak Ibu ingin dipedulikan. Ya, ini sudah masuk pada kebutuhan dasar yang keempat. Berarti kita ingin dikasih sayang, diberikan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian berbagi dan bekerja sama. Yang terakhir adalah penguasaan. Jadi kebutuhan dasar yang terakhir pada kebutuhan dasar manusia adalah penguasaan, yaitu ingin untuk dianggap atau memimpikan prestasi dan diakui oleh orang lain. Jadi kalau 5 kebutuhan dasar ini kira-kira menurut Bapak Ibu sudah ada pada diri masing-masing atau belum? Ada. Ya, mungkin ada yang hanya baru, hanya 3 poin atau hanya 3 kebutuhan yang ada pada diri saya. Tapi secara manusiawi kita pasti membutuhkan 5 kebutuhan dasar ini. Nah, ini adalah disiplin positif. Yang konsep yang lain yang ada pada budaya positif adalah disiplin positif. Sebelum masuk saya menjelaskan apa itu disiplin positif, ada yang bisa memberikan pendapat dari Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Kira-kira apa itu kata disiplin positif? Ada yang bisa membantu saya memberikan pendapat apa itu disiplin positif? Ibu Karsum? Oke, silahkan.
Iya, terima kasih. Sedikit yang bisa saya tambahkan mengenai disiplin positif. Kalau disiplin itu kita tahu bersama adalah aturan. Tetapi di sini bagaimana kita berbicara tentang disiplin positif? Artinya disiplin yang perlu diterapkan kepada peserta didik dari dalam diri mereka sendiri tanpa paksaan ataupun harus ditekan oleh guru itu sendiri. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Tarsum Jafar. Jadi benar sekali ya, disiplin positif itu artinya aturan. Siapa yang membuat aturan? Ya diri mereka sendiri. Kita tidak boleh ikut campur dalam hal itu. Itu namanya disiplin positif yang lahir dari dirinya sendiri, bukan ada keterpaksaan dari orang lain. Nah, dalam budaya positif, makna kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak melakukan sesuatu tanpa paksaan, tanpa ancaman, dan juga tanpa hukuman. Jadi kalau anak menurut Bapak Ibu sudah melakukan disiplin positif di sekolah maupun di kelas, jadi tidak harus kita sebagai guru tidak harus melakukan memaksa dia untuk melakukan hal itu, karena ada sebagian orang atau ada sebagian peserta didik yang menyadari akan disiplin yang akan dia terapkan di kelas maupun di sekolah. Jadi Bapak Ibu saya harapkan tanpa harus ada paksaan, tanpa harus ada ancaman atau ada hukuman ketika anak itu tidak mau melakukan disiplin, karena disiplin itu muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain, seperti yang Ibu Kasum sampaikan tadi. Jadi peserta didik tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berlaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Intrinsik artinya dari dalam diri masing-masing, bukan dari paksaan dari luar. Kemudian yang berikut adalah 3 motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang jadi yang pertama, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian yang kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini adalah motivasi perilaku manusia. Kemudian yang terakhir adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu agar nantinya memperhatikan 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia pasti membutuhkan ingin dihargai, kemudian ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang terakhir ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang berikut adalah keyakinan kelas. Pasti Bapak Ibu sudah tahu, sudah pernah dengar apa kata dari keyakinan kelas. Di kelas pasti sudah ada ditempelkan di dinding apa itu keyakinan kelas.
Nah, sekarang pertanyaan saya, apa yang muncul di benak Bapak Ibu tentang kata keyakinan? Ada yang bisa memberikan pendapat? Kata keyakinan seperti apa? Sesuatu yang dipercaya. Iya, sesuatu yang dipercaya. Ada lagi? Kata keyakinan yang muncul di benak Bapak Ibu, kata keyakinan artinya sesuatu yang dipercaya. Benar sekali ya, Ibu Kasum. Jadi ini adalah keyakinan. Yang pertama kepastian, kemudian yakin, kata yakin, ya kata pasti atau kepastian yang kita percaya. Kemudian ada kepercayaan, ada juga ketetapan, ada ketentuan. Jadi keyakinan kelas. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama atau tidak? Menurut Bapak Ibu, benar atau salah? Salah. Salah? Iya. Coba kita lihat. Iya. Jadi keyakinan dan peraturan kelas itu adalah hal yang berbeda. Jadi kalau peraturan kelas itu masih dalam bentuk hal-hal yang negatif. Contoh, kita membuat dalam satu kelas itu ada peraturan kelas, jangan makan di dalam kelas. Kalau keyakinan kelas masih ada kata jangan, berarti itu masih dalam porsi yang negatif, masih dalam porsi yang melarang secara tidak langsung. Kalau keyakinan kelas itu kebalikannya, sudah pada hal-hal yang positif yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Artinya yang pertama kan jangan makan di dalam kelas. Jadi kalau kita rubah pada keyakinan kelas, itu sudah beda lagi perintahnya, sudah dalam hal yang positif. Makanlah di saat jam istirahat. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda, tidak sama. Jadi mungkin kita masih menerapkan peraturan-peraturan yang ada di dalam kelas, atau ada peraturan seperti tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Jadi itu bukan merupakan satu keyakinan kelas, itu hanya merupakan satu peraturan kelas. Jadi nantinya ke depan akan kita rubah menjadi satu keyakinan kelas yang kita sepakati bersama dan menjurus pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kalau misalkan ada peraturannya jangan membuang sampah di dalam kelas, nantinya itu akan kita rubah seperti buanglah sampah pada tempatnya. Itu adalah kata atau kalimat yang positif yang menjurus pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Benar atau salah? Benar. Ayo kita periksa apakah benar. Iya, benar. Jadi keyakinan kelas itu memang berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita landaskan untuk membuat suatu keyakinan kelas. Nah, sekarang mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Yang tadi ya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Oke. Ibu Rusun? Oke, silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Baik, saya akan mencoba menjawab mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Seperti tadi yang kita sudah dengarkan bersama,
jangan makan dalam kelas. Itu peraturan kelas. Nah, di sini bukan keyakinan, jadi dia peraturan kelas. Nah, untuk contoh keyakinan seperti tadi, makanlah di saat istirahat. Itu sesuai saya dengar tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yati. Jadi benar sekali ya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Yang sudah saya contohkan tadi atau yang sudah disampaikan oleh Ibu Ruswati juga, itu sudah masuk bagaimana kita membedakan peraturan maupun keyakinan kelas. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu nantinya kalau misalkan di dalam kelas itu masih ada tertempel peraturan kelas, tolong dirubah menjadi keyakinan kelas yang lebih positif lagi. Tidak ada kata melarang, hindari kata jangan, hindari kata tidak. Jadi usahakan kita membuat satu keyakinan itu keyakinan yang positif. Dan satu lagi, saya berharap kalau membuat keyakinan kelas harus disepakati oleh semua yang ada di dalam kelas itu. Jadi dimintakan peserta didik untuk memberikan pendapat. Sekalipun pendapat yang mereka sampaikan dalam bentuk negatif, nanti sama-sama kita akan rubah menjadi hal yang positif yang bisa kita jadikan keyakinan kelas yang ada di dalam kelas. Ya, ada dari Ibu Okta. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sudah sedikit paham mengapa kita melakukan keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Nah, ini adalah penjelasannya yang tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi keyakinan kelas itu dalam hal ini berfokus pada kesepakatan. Jadi kesepakatan bersama antara guru dan juga siswa yang ada di dalam kelas. Kemudian demikian bisa dipahami bahwa merumuskan keyakinan kelas berarti membuat rumusan terkait ketentuan yang ada di dalam kelas. Nah, ini adalah cara merumuskan keyakinan kelas. Yang pertama, tanyakan pendapat siswa tentang masalah atau kendala yang mereka hadapi di dalam kelas. Ini adalah cara untuk merumuskan satu keyakinan kelas. Tanya dulu, kira-kira ada masalah apa di dalam kelas. Nanti siswa itu pasti, ibu-ibu buat bak pukul. Nah, jadi itu bisa kita jadikan satu keyakinan kelas. Misalkan kita rubah dari kata yang tadi seperti ibu dia buat bak pukul. Jadi kita rubah untuk jadi satu keyakinan kelas bahwa saling menghargai atau menghormati orang lain. Nah, jadi di sini misalkan menurut kalian bagaimana suasana kelas, bagaimana proses pembelajaran kita, bagaimana sikap dan perilaku teman-teman yang ada di kelas. Nanti Bapak Ibu saya sarankan tanya kira-kira apa yang siswa atau murid rasakan ada masalah apa di dalam kelas. Pasti banyak pendapat yang akan mereka sampaikan. Jadi kita sama-sama akan meluruskan hal itu, hal-hal yang negatif atau ada di dalam kelas itu ada ibu dia buat bamaki begitu misalkan. Jadi gunakan kita menjurus pada nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal atau hal-hal yang positif. Kita rubah bahwa saling menghargai atau saling menghormati. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian mintalah pendapat siswa bagaimana cara untuk mendapatkan kelas yang mereka impikan. Jadi pasti di dalam kelas itu anak-anak itu maunya seperti apa? Dengan memberikan pertanyaan agar mereka dapat menginginkan kelas itu yang seperti apa. Kemudian libatkan siswa untuk membuat kesimpulan dan pendapat dari semua yang mereka sudah sampaikan, yang merangkul semua dan guru merangkul semua pendapat yang sudah disampaikan
oleh siswa. Di sini guru harus membuat catatan atau mengubah kalimat yang negatif yang disampaikan oleh siswa ke kalimat yang lebih positif. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Di sini adalah fokus pada kalimat yang mengandung sikap positif. Kami guru dan murid saling menyayangi. Ini sudah keyakinan kelas ya Bapak Ibu, sudah positif. Nah, kata kuncinya yaitu di mana? Di saling menyayangi. Yang ini. Kemudian yang berikut, kami bersemangat untuk belajar. Nah, kata kuncinya adalah bersemangat. Itu atau semangat. Kemudian yang berikut, kami peduli dengan teman-teman. Atau kata kuncinya adalah peduli. Itu sudah termasuk pada nilai-nilai kebajikan universal. Ada peduli, pokoknya hal-hal yang positif. Jadi ini gunanya saya memberikan sedikit informasi apa itu budaya positif. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mereplay apa kira-kira yang dapat kita lakukan di dalam kelas, sehingga di dalam kelas itu siswa bisa merasa nyaman sesuai dengan apa yang sudah mereka inginkan, yang apa dan apa yang mereka butuhkan di dalam kelas. Nah, sekarang adalah materi yang berikut adalah posisi kontrol. Nah, ini sudah pasti Bapak Ibu merasa bahwa kita ini berada di posisi yang mana? Yang pertama, sebagai penghukum. Ini 5 posisi kontrol yang ada pada diri kita sebagai guru atau pendidik. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Apakah kita hanya sebagai pemantau atau monitor, atau kita sebagai manajer? Nah, saya jelaskan sedikit sebelum saya memperlihatkan. Ada tayangan video yang mungkin Bapak Ibu akan merasa bahwa saya ini berada di posisi yang mana. Sebentar saya perlihatkan, tapi di sini saya jelaskan dulu apa itu penghukum. Jadi seorang penghukum yang bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru di sini akan bersuara lebih lembut. Kemudian yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian pemantau atau monitor. Monitor berarti mengawasi. Dan yang terakhir adalah manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, Bapak Ibu, saya perlihatkan tayangan. Di sini ada guru yang melakukan 5 posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu rasa-rasa kira-kira saya ini sudah berada di posisi yang mana?
Ini posisi yang kedua, posisi kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi ini adalah posisi yang ketiga, posisi teman. Jadi itu adalah posisi teman. Ini posisi memantau atau monitor. Ini posisi yang terakhir, manajer. Nah, jadi Bapak Ibu sudah melihat video tentang
5 posisi kontrol. Kira-kira menurut Bapak Ibu, posisi yang mana yang ada pada diri kita sendiri? Apakah posisi penghukum atau posisi pembuat merasa bersalah, atau teman seperti yang tadi di video Naren, atau hanya pemantau, atau manajer? Jadi kalau penghukum seperti yang tadi, langsung disuruh keliling lapangan tanpa memberikan kesempatan kepada Naren untuk menjelaskan apa alasannya terlambat tadi. Apakah kita seperti itu? Oh tidak. Iya, berarti di sekolah ini diusahakan hindari ya posisi yang pertama, penghukum. Tapi kalau macam Ibu Yurita bilang susah di kepala, boleh mau pakai 5 posisi kontrol yang ini, pokoknya langsung hukum saja. Nah, jadi hindari ya Bapak Ibu. Kemudian apakah kita pembuat merasa bersalah? Pembuat merasa bersalah itu seperti tayangan tadi, siswa itu merasa bahwa dia melakukan kesalahan. Artinya di sini guru mengajak dia berkomunikasi dengan nada yang lembut, seolah-olah siswa ini merasa bersalah sekalipun dia sudah terlambat. Kemudian yang teman di sini, guru, apakah kita sebagai guru kalau misalkan menegur siswa itu dengan melakukan kesalahan, apakah kita dengan nada yang berteman seperti yang tadi? Nanti nanti ibu akan dimarahi oleh bapak kepala sekolah. Ayolah kamu berbuat yang supaya tidak bisa terlambat lagi. Kemudian pemantau, apakah kita hanya sebagai monitor, hanya memantau dari jauh? Ada siswa-siswa yang melakukan kesalahan. Nah, kemudian yang terakhir adalah manajer. Menurut Bapak Ibu, posisi mana yang seharusnya yang ada pada diri kita sebagai guru? Manajer. Iya, manajer ya. Jadi posisi manajer ini, di sini kita akan memberikan kesempatan kepada siswa, dia yang berbuat salah dan dia yang akan bertanggung jawab untuk mencari solusinya seperti apa. Jadi dari video tadi, Sinaren kan terlambat, jadi dia melakukan mencari solusi bagaimana dia supaya tidak terlambat. Nah, ini adalah posisi manajer, menunjukkan tanggung jawab guru pada posisi yang terakhir atau manajer, yaitu di mana guru bersama murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu, diusahakan dalam 5 posisi kontrol ini kita berada pada posisi manajer. Posisi manajer ini nantinya akan ada hubungannya dengan segitiga restitusi. Untuk menangani kasus yang terlambat tadi atau ada masalah-masalah yang lain, jadi Bapak Ibu akan sebentar akan saya perlihatkan bagaimana cara kita melakukan memposisikan diri sebagai manajer dengan melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, ini adalah segitiga. Ini dulu kita masuk pada pertanyaan. Posisi kontrol, apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini menurut Bapak Ibu posisi kontrol yang keberapa? Pertama, penghukum atau teman, atau membuat merasa bersalah? Ya? Iya. Kita lihat ya, apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Kalau kata-kata itu mungkin akan keluar pada mulut Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, berarti kita sudah menerapkan posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian yang berikut, ini posisi kontrol, apakah kamu tidak pernah benar melakukan
Sekarang keliling lapangan 3 kali. Iya, ini penghukum, langsung dihukum tanpa mendengar apa alasannya. Ya, ini adalah posisi penghukum. Nah, ini adalah hukuman. Ada 3 3 konsekuensi, 3 poin yang harus kita pertimbangkan kita sebagai guru. Apakah kita masuk pada memberi hukuman, yaitu seperti tidak terencana atau tiba-tiba peraturan, hanya menjurus pada peraturan. Seharusnya kan kalau di dalam kelas kita kan sudah merubah, bukan lagi peraturan, sudah keyakinan kelas yang sudah lebih positif. Nah, seperti murid tidak tahu apa yang akan terjadi, jadi tiba-tiba, ayo kamu tidak boleh istirahat, tidak boleh lari-larian di luar, atau push up 10 kali. Nah, ini adalah pemberian hukuman, yaitu berupa fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi. Nah, jadi konsekuensi ini Bapak Ibu, ini terencana, kemudian disepakati sesuai dengan apa yang kita sepakati. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor kepada murid. Jadi konsekuensi ini, kalau ada siswa atau peserta didik yang melakukan masalah, berarti pasti kita akan menjurus pada, kita kan sudah tahu konsekuensinya seperti apa. Itu masih menjurus pada hukumannya seperti apa. Ya, jadi kalau boleh jangan dilakukan ya. Hindari hukuman atau pemberian konsekuensi. Nah, yang seharusnya Bapak Ibu lakukan adalah yang ini, yang paling terakhir, restitusi. Apa itu restitusi? Ya, di sini ada poinnya. Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau kita akan memposisikan diri kita pada penerapan restitusi ini, kita akan menciptakan kondisi yang lebih positif agar murid itu dapat memperbaiki kesalahannya sendiri tanpa harus kita beri hukuman, tanpa kita memberikan apa konsekuensinya. Kemudian yang berikut, proses berkolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Jadi saya berharap entah saya maupun Bapak Ibu yang ada di sini sebaiknya dalam memposisikan diri sebagai manajer harus menjurus atau melihat pada restitusi. Bagaimana kita menciptakan kondisi yang untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus menghukum, tanpa harus memberikan konsekuensinya, dan harus mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi dalam artian di sini murid yang melakukan kesalahan, jadi dia juga yang harus menemukan sendiri apa solusinya. Jadi guru di sini hanya manajer, tidak boleh memberikan solusi. Jadi kita hanya sebagai guru akan memberikan pertanyaan-pertanyaan, kira-kira apa yang akan anak itu lakukan sehingga muncul solusinya pada dirinya sendiri tanpa ada keterpaksaan dari orang lain atau kita sebagai guru. Nah, ini yang ada hubungannya dengan manajer, segitiga restitusi. Ini tahapan penerapan segitiga restitusi. Ya, ini adalah tahapan penerapan segitiga restitusi. Jadi melalui tahapan ini kita akan memposisikan diri kita sebagai manajer. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian
validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Jadi ini masih ada hubungan dari materi yang saya sudah sampaikan tentang keyakinan kelas. Nah, kalau untuk menstabilkan identitas, tapi sebelum saya jelaskan, saya perlihatkan dulu. Di sini ada salah satu siswa saya yang membuat kesalahan dan sudah saya lakukan atau sudah saya tangani dengan penerapan segitiga restitusi, dan saya sudah memposisikan diri sebagai manajer. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah penerapan segitiga restitusi yang saya sebagai manajer. Nah, jadi ini adalah penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan pada siswa saya, karena dalam kasus ini Salsa kedapatan makan di dalam kelas. Jadi saya sudah menggunakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu yang pertama kan menstabilkan identitas. Nah, ini menstabilkan identitas. Artinya setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi saya memberikan pengertian bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi kesalahannya itu si Salsa tadi, dia makan di dalam kelas. Padahal kita sudah buat keyakinan kelas.
makan di saat jam istirahat. Nah, kemudian saya menggunakan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi kalau kita sudah bertanya seperti itu, berarti kita sudah menerapkan segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Misalkan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kalau kita sebagai guru sudah bertanya seperti itu, berarti kita sudah masuk pada restitusi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi pada menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu, contohnya yang saya terapkan, misalkan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, ditanya dulu. Nah, pasti kita sudah ada keyakinan kelas yang sudah tertempel di dalam kelas. Nah, jadi kita akan memberikan pertanyaan, keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin orang yang seperti apa? Jadi mereka akan memberikan jawabannya sendiri, solusinya terhadap masalahnya yang telah dia lakukan di dalam kelas tadi. Jadi ya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah memposisikan diri kita sebagai manajer dengan menerapkan penerapan segitiga restitusi dengan 3 poin yang tadi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Apakah kalau menanyakan keyakinan, misalkan contohnya seperti ini Bapak Ibu, apakah masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Apakah yang salah lakukan tadi sudah masuk pada keyakinan kelas? Nah, pasti anak kita akan menjawab, tidak Bu, saya melanggar keyakinan kelas. Nah, kalau sudah di situ, berarti kita ini sudah memposisikan diri sebagai manajer. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi siswa yang melakukan kesalahan, siswa juga yang akan menemukan solusinya. Guru hanya sebagai manajer. Nah, ini adalah contoh yang tadi. Ini kasus yang kedua ya. Kasus yang kedua yaitu siswa yang terlambat. Jadi siswa yang terlambat, saya gunakan juga penerapan segitiga restitusi, menanyakan mengidentifikasi, validasi dan menstabilkan identitas. Jadi saya di sini menanyakan kira-kira kenapa terlambat, alasannya apa, begitu. Kemudian masuk pada validasi tindakan yang salah. Jadi saya menanyakan apakah terlambat itu merupakan hal yang benar atau salah. Jadi siswa akan memposisikan dirinya, ibu itu salah. Ya, berarti kita sudah menanyakan masuk pada penerapan segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Atau kita memberikan pendapat bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Ibu juga pernah berada di posisi yang itu. Jadi anak tidak merasa bahwa dia terancam atau kita seolah-olah menghukum. Di sini kita akan mencari solusinya bagaimana dengan kasus yang telah dia hadapi. Kemudian yang berikut menanyakan keyakinan kelas. Jadi kalau yang terlambat itu apakah sudah masuk pada keyakinan kelas yang sudah kita buat? Kalau Bapak Ibu sudah bercerita menanyakan seperti itu, berarti Ibu sudah melakukan penerapan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu sudah bisa dipahami apa yang sudah saya sampaikan tadi? Ya, sudah bisa memposisikan diri. Kira-kira kita berada di posisi yang mana? Tergantung apa Ibu? Iya, tergantung waktu. Oh, tergantung situasi. Kalau macam Ibu Yunita bilang, so sakit kepala ini lagi mau pakai segitiga restitusi. Iya, tapi diusahakan
kita sebagai manajer. Karena ini kan sudah kurikulum merdeka. Jadi kita itu sudah artinya merdeka itu bebas ya, tidak menekan, tidak memberikan hukuman secara langsung, tapi kalau kondisi dan situasi yang ada di lapangan pasti sangat bertolak belakang dengan apa yang sudah saya sampaikan. Tapi saya berharap Bapak Ibu sebisa mungkin memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi yang tadi, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan itu yang dalam bentuk yang hal-hal yang positif. Nah, jadi ini sudah masuk pada kegiatan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, saya di sini tidak akan memberikan kesimpulan. Saya meminta pendapat dari teman-teman. Kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari awal saya menjelaskan, memberikan materi dari apa itu budaya positif sampai penerapan segitiga restitusi. Ada yang bisa? Aduh, Bapak Ibu? Ibu Okta bisa? Oke. Boleh maju ke depan, Ibu Okta. Ya, terima kasih Bu Ike. Dapat saya simpulkan langsung saja bahwa budaya positif ini adalah pembiasaan positif yang bisa dilakukan di dalam sekolah melalui kolaborasi antar sesama guru dengan murid dan juga orang tua. Melalui budaya positif ini kita ditekankan pada disiplin positif yang mengarah pada nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai kebajikan universal ini bisa kita gunakan dalam membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas yang kita buat harus berkolaborasi dengan siswa, tidak hanya keyakinan kelas yang dibuat oleh guru. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Okta. Jadi saya garis bawahi bahwa budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah harus yang paling utama yaitu adalah kolaborasi antara seluruh pihak yang ada di sekolah, entah itu guru dan kepala sekolah atau melibatkan orang tua murid dan juga peserta didik yang ada di sekolah ini. Jadi garis besarnya atau saya garis bawahi bahwa budaya positif itu akan terwujud jika kita berkolaborasi dalam mewujudkan sekolah ini sesuai dengan visi yang sudah kita susun, yaitu pada tentang apa yang akan kita harapkan di sekolah ini. Seperti apa? Jadi itu tergantung dari pihak-pihak yang ada di sekolah ini ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi ada penambahan lagi dari Ibu Kaso. Dipersilakan sebelum saya menutup pertemuan kita pada hari ini. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang kesekian kalinya. Menarik sekali apa yang disampaikan tentang budaya positif ini. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Ike, itu menambah wawasan kami bahwa tidak selamanya kami laksanakan di sekolah itu sudah baik atau yang sudah sesuai dengan, apalagi dengan kurikulum merdeka ini. Kita dituntut memberikan pembelajaran kepada siswa yang berdiferensiasi, artinya yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Berkaitan dengan budaya positif, saya tertarik sekali bahwa sikap kita sebagai guru yang sering memberikan hukuman itu tidak terlalu efektif jika diterapkan di setiap kali siswa itu ada permasalahan. Jadi saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat di sini bahwa
solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kita ajak mereka untuk berpikir atau bernalar kritis, mencari solusi apakah permasalahan yang mereka hadapi ini ada solusinya, dan solusinya itu kita arahkan kepada peserta didik bahwa mereka itu mendapatkan solusi dari dalam diri, dan itu bisa juga menciptakan memori kepada peserta didik itu sendiri bahwa kita sebagai guru tidak selalu menekan, tetapi memberikan kebebasan, tetapi kita selalu mengarahkan. Artinya bebas, tapi tetap guru selalu mengarahkan yang terbaik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Kasum sudah memberikan kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Ada lagi ibu-ibu dari Ibu Herlina? Bisa? Oke. Oh, pas. Ibu Hafsia? Oke. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sudah memberikan kesimpulannya apa itu budaya positif dan bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai guru yang sesuai dengan 5 posisi kontrol tadi atau yang menjurus pada nilai-nilai kebajikan universal. Dan saya berharap di sekolah ini, di sekolah S3 Telaga Biru ini sama seperti yang sudah tercantum atau tertuang pada visi sekolah, yaitu membudayakan 5S. Ya, jadi kemarin sudah kita sepakat bahwa untuk disiplin positif yang akan kita terapkan di sini yaitu membudayakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ya, jadi sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Saya memohonkan maaf bila ada kesalahan ataupun ketidaknyamanan yang terjadi di dalam kelas ini selama saya melakukan presentasi. Saya memohonkan maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam